FM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Yes, dari lantai 25 Wisma Nusantara Tamrin. Hello Light Audience, senang sekali saya Kevin Onyx hari ini kembali lagi menemani Anda semuanya seperti biasa Light Audience. Setiap hari Senin malam mulai pukul 20 sampai dengan 21 kita memasuki program PR Corner. Dan di PR Corner ini kita akan ngobrol tentang berbagai topik public relation baik dari segi praktisi maupun akademisi serta kisah-kisah sukses para pelaku public relation. Dan telah hadir di studio host PR Corner Ibu Prita Kemalgani. Beliau adalah pakar public relation dan juga founder dari London School of Public Relation atau LSPR. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semangat terus ya Mas Kevin. Satu minggu. Cepat banget. Udah ketemu iya nggak terasa. Malam ini kita udah on air lagi ya? Iya. Topik kita adalah strategic issue management dalam public relation, yang mana melibatkan banyak hal, terutama pemahaman akan teori-teori komunikasi yang terkait dengan public relation. Edisi kali ini bersama narasumber kita yang telah hadir di studio kita malam hari ini. Siapa sih Bu? Bapak Niko Watimena. Wow, selamat malam Pak. Selamat malam Ibu Prita, selamat malam Kevin. Pak Niko ini kali ber-PR. Pokoknya kalau di dunia kehumasan, di PR society, nggak ada yang nggak tahu Pak Niko. Pak Niko bisa nggak dijelaskan PR sebagai tool atau PR sebagai science? Apa mungkin Pak Niko bisa menjelaskan mengenai disiplin ilmu pengetahuannya dan bagaimana kaitannya dengan strategic issue management yang mana menjadi topik kita malam ini? Mungkin banyak orang sampai saat ini melihat PR itu sebagai hanya satu alat. Tapi dalam kenyataan korporasi saat ini dengan perkembangan sosial media terutama, PR itu mempunyai peran yang lebih luas lagi. Mungkin yang kita kenal sebagai corporate communication. Sebenarnya sama fungsi seperti PR, tapi kalau PR di masa lalu itu dikenal hanya menangani media. Jadi bikin press release, clipping koran, itu saja pekerjaannya. Tapi dengan perkembangan ilmu PR itu sendiri yang kemudian muncul posisi-posisi lebih ke manajemen, PR sekarang sudah lebih dikenal sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada fungsi komunikasi dalam satu manajemen. Nah, gimana tuh Mas Niko supaya PR itu bisa benar-benar menjadi fungsi manajemen? Kan kadang-kadang perusahaan ada PR tapi PR itu tidak difungsikan di dalam manajemen. Ada nggak caranya? Seperti di banyak universitas maupun di beberapa institusi pendidikan baik di Indonesia maupun luar negeri, memang masih komunikasi itu masih sangat akademik, sangat science, hingga tidak terlihat dari sisi korporasi, hingga mereka selesai kuliah masuk kerja agak bingung. Posisi mereka nggak mengerti secara prakteknya itu tidak seperti apa yang dia pelajari. Selalu bilang, wah ini nggak seperti yang kami belajar Pak. Dia belajar teori. Tapi ada beberapa teori yang sebenarnya kalau dipilah secara benar, itulah yang dilakukan seperti dalam strategic issue management misalnya. Strategic issue management itu sebenarnya adalah satu bagian yang sangat penting dalam manajemen. Bayangkan mereka menyusun satu perencanaan komunikasi namanya. Mulai dari menganalisa perusahaan sendiri, menganalisa isu yang dihadapi perusahaan, menganalisa siapa sebenarnya audiensnya dia, publiknya, stakeholdernya, hingga mulai mempersiapkan dari tujuan komunikasi dari perusahaan sampai pelaksanaan dan pada akhirnya evaluasi. Jadi inilah yang paling penting. Kabarnya dalam isu manajemen, legitimasi sebuah organisasi sangat penting. Karena itu harus dijaga dan di-maintain. Apa yang didapat audience dari sebuah legitimasi yang baik dari sebuah organisasi? Pasti kalau dapat legitimasi yang baik adalah bahwa itu perusahaan trusted, bisa dipercaya. Karena kalau dia trusted, otomatis dia memiliki reputasi yang baik. Kalau memiliki reputasi yang baik, otomatis menjadi perusahaan yang masuk dari 500 Fortune ada segala Forbes dari sebagai macam, dan mereka akan jadi perusahaan yang baik. Jadi green company istilahnya ada yang mengatakan sebagai good governance, semua hal yang positif muncul. Jadi selalu orang penting adalah trust. Jadi legitimasinya itu adalah pertama yang penting adalah mendapatkan kepercayaan. Kalau publik sudah percaya terhadap satu perusahaan,
Dengan kata lain, ya, reputasinya itu baik. Itu mungkin secara singkat. Iya. Nah itu tentunya nggak dibangun dalam semalam ya, Pak Niko. Oh ya, kita masih ingat satu quote yang menarik dari Warren Buffett. Warren Buffett mengatakan, to build a reputation you need 20 years. 20 years. But in 5 minutes it could vanish. Dan 5 menit bisa hilang. Iya, serem banget Mas Warren Kevin. Buffett itu mengatakan demikian. Jadi kita bisa bayangkan sulitnya kita membangun, tapi kalau mau hancur sebentar saja. Kalau kejadian misalnya, kan nggak semua orang ingin karena ada musibah ya, Mas Iko. Jadi misalnya musibah itu datang kepada sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut tercela. Ada nggak caranya untuk mengembalikan reputasi itu lagi? Ya, semua orang mengatakan bahwa kalau dalam ini kita bicara krisis berarti Bu ya. Kalau satu perusahaan mengalami krisis ada dua hal Bu. Ada yang mengatakan a crisis could be an opportunity. Satu, bisa. Mungkin perusahaan tadinya nggak terkenal jadi makin terkenal. Bisa. Itu terjadi di banyak negara. Tapi kalau dalam hal yang Ibu katakan bahwa bagaimana kalau sudah jatuh, ini berarti menaikkan reputasi. Itu perlu stagesnya Bu. Ada yang namanya dalam crisis communication itu tetap kita harus melakukan satu stage di mana kita harus mempersiapkan satu perencanaan yang baik. Kita harus mempersiapkan seorang. Yang penting pertama itu adalah data yang kuat. Data untuk misalnya kita salah, ya kan kalau kita salah itu kita harus apologize Bu. Kita harus minta maaf. Ya, satu. Kedua, kita harus kasih jabaran bahwa kita akan memperbaiki. Yang ketiganya adalah ke depan kita akan seperti ini. Dengan 3 hal tersebut, dia belajar dalam komunikasi, crisis communication itu dikatakan that is one of the best way to regain your reputation. Jadi orang mulai percaya, oke, dia memang mengaku salah. Dan ingat, di banyak negara Asia, terutama di ASEAN dan Indonesia, people forget easily and forgive easily. Itu menguntungkan kita. Iya. Orang cepat sekali melupakan dan juga orang memaafkan. Mungkin itu yang terjadi. Tadi kan Mas Niko bilang di Indonesia. Nah, baru-baru ini di India kan ada krisis nih, Pak Niko, mengenai salah satu mie instan dari satu produk yang produknya itu juga ada di Indonesia. Nah, dibilang di dalamnya ada timah hitam. Nah, terus kemudian mereka telah menyewa perusahaan PR agency yang menyatakan bahwa akhirnya setelah mendapat setelah diskusi mereka menarik produk tersebut. Tapi CEO-nya malah membantah bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Niko? Jadi ada 2 hal yang berbeda. Yang satu mengakui dengan menarik, kata si PR konsultannya kita tarik. Berarti kalau ditarik kan mesti ada sesuatu dong kan, ada salah. Tapi di satu sisi CEO-nya menyatakan bahwa mereka bahwa itu tidak benar karena mungkin itu takut nanti keseluruhannya produk itu di seluruh dunia juga bisa terpengaruh. Nah, menurut Pak Niko tuh gimana sebaiknya? Ini satu kasus yang menarik juga. Mungkin pernah didengar salah satu produk snack. Snack, di mana snack tersebut dikatakan mengandung babi. Tapi itu hanya di satu negara saja. Sementara di Indonesia snacknya juga ada, tapi di Indonesia tidak ada. Semua packaging sama. Nah, bayangkan sulit. Nah, dengan di India ini sebenarnya selama mereka bisa membuktikan dengan data-data yang cukup, dan tentu ini kan di bawah naungan satu perusahaan besar harusnya brand tersebut apapun nama perusahaannya. Jadi memang dalam keadaan seperti ini mereka pertama kali harus apologize, salah atau tidak. Orang kadang-kadang kan mengatakan maaf itu berarti kita salah. Tidak selalu. Kita bilang kita meminta maaf karena ada yang menggunakan produk kita. Mungkin ada, ini pernah terjadi di banyak perusahaan. Kalau yang betul-betul itu krisis, ada korban nggak? Itu pertama orang tanya. Jadi kalau kita bicara selama ini kan ada 5W1H ya. Tapi kalau dalam krisis itu tambah 2 lagi. Jadi ada 7. 7. Yang satu lagi adalah yang dikatakan how much, korbannya berapa, kerugiannya berapa. Yang terakhir yang paling berbahaya, what if. Jadi yang tadi kita bicara bahwa bagaimana kalau itu ada lain hal yang terjadi, bukan karena ini, what if. Jadi ada tambahan itu. Jadi kalau kita bicara krisis itu memang selalu harus kita punya data yang kuat, Bu. Data kuat yang mengatakan kesalahan mungkin bukan kesalahan, mungkin memang punya data si manajemen perusahaan ini.
ya, dia punya data. Karena dalam kalau kita pelajari corrective communication, itu awalnya tidak pernah orang mengaku dia salah. Dia bilang, itu informasi salah. Selalu itu pertama. Kedua, baru dia mengatakan, kita sedang pelajari. Tapi kami yakin kami sudah berjalan yang secara benar. Yang ketiga, baru dia bilang, it could happen. Nah, sudah mulai dia. But we are looking for the data and what really happened. Yang ketiga baru dia mengakui, apologize, and that will never happen, and we apologize. Jadi memang itu prosesnya, Bu. Menurut saya manusiawi. Kita tunggu aja, bisa saja nanti berubah. Dari yang tidak mengaku menjadi pelan-pelan. Tapi kalau tidak, emang dia harus membuktikan. Apakah itu bahagian dari strategi, Pak Niko, untuk membantah dulu nanti baru mengaku? Memang itu salah satu dalam crisis communication itu distudi bahwa memang bukan strategi, tapi itu adalah behavior organization dalam krisis.